Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggraini Inka Sari dengan nomor NPM 2213032021. Yang saya hormati Pak Febra Anja Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi. Di sini materinya adalah pengertian ideologi dan Pancasila dan ideologi dunia. Pengertian ideologi. Ideologi secara etimologis terdiri atas dua asal kata yaitu idea dan logos. Idea memiliki arti gagasan dan atau cita-cita, pandangan, sedangkan logos diartikan sebagai ilmu atau ratio. Dua ideologi dapat diartikan cita-cita atau pandangan yang berdasarkan kepada ratio, sedangkan ideologi suatu bangsa adalah ideologi yang mendukung tercapainya tujuan hidup atau tujuan nasional suatu bangsa. Menurut maksudi ideologi yang berasal dari kata Yunani, yaitu idean, yang berarti melihat, atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, dan kata logia yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran atau sciences de ideas. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Istilah ideologi dicetuskan oleh seorang filsuf Perancis yang bernama Anthony de Toulouse 1996 sebagai ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan arah yang benar ke arah masa yang depan. Ideologi adalah ilmu seperti juga biologi, psikologi, fisika, dan matematika. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi secara seseorang, nilai-nilai, tujuan-tujuan, serta sarana pokok untuk pencapaiannya. Jika ditetapkan oleh negara, maka ideologi diartikan sebagai kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik sebagai individu sosial maupun dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila, jika dilihat dari nilai-nilai dasarnya, dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka. Dalam ideologi tersebut, cita-cita dan nilainya bersifat tetap dan tidak berubah. Oleh karenanya, ideologi tersebut tidak berlangsung bersifat operasional, masih harus diekspresikan, dijabarkan melalui penafsiran yang sesuai dengan konteks zaman. Slide 2. Ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia bukan terbentuk secara mendadak, serta bukan hanya diciptakan sebagaimana yang terjadi pada ideologi lain. Namun, terbentuknya Pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Slide berikutnya. Keunggulan dan kelemahan ideologi Pancasila. Keunggulannya diantaranya memiliki sikap-sikap positif yang dimiliki ideologi yang ada di dunia. 2. Membela rakyat. 3. Pesan serta negara tidak membuat rakyat menderita. Seluruh komponen masyarakat saling memiliki keterikatan, bersifat terbuka, memberi kebebasan kepada rakyat dalam dalam berpolitik dan beragama.
dan menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa menghilangkan hak orang lain. Dan ini. Bahwa kelemahannya diantaranya terlalu ditinggi-tinggikan atau berlebihan. Kelemahan Pancasila dibandingkan di ideologi lainnya sangatlah sulit untuk dicari. Karena Pancasila sendiri mengambil segala hal-hal positif yang ada di dalam setiap ideologi yang ada. Untuk bangsa Indonesia, Pancasila memang sudah ditetapkan apabila dijadikan sebagai ideologi bangsa. Hanya saja cara pengamalan bangsa kita saat ini terhadap Pancasila sudah salah. Bawahnya. Pancasila macam-macam ideologi, yaitu kapitalisme. Kapitalisme yakni berasal dari bahasa Latin yang artinya akar. Katanya cabut yang berarti kepala. Pada abad 12 dan 13, kata tersebut diartikan dengan dana, persediaan barang, sejumlah uang atau uang bunga pinjaman dalam abad 18. Istilah tersebut diartikan sebagai kapital produktif, berasal dari kapital liberal, artinya berkembang menjadi ideologi liberal. Ideologi ini banyak dianut oleh negara-negara Eropa dan Amerika sebagai Inggris, Spanyol, Italia, Belanda, Amerika Serikat, dan Kanada. Ideologi komunisme. Pada awalnya, sosialisme dan komunikasi yang mempunyai arti yang sama. Namun komunis lebih bersifat radikal. Komunisme berdasarkan pada teori Marxis. Menurut Marxis bahwa pengemasan alat produksi tidak saja berbagai kunci kekuasaan ekonomi, tetapi juga kunci kekuasaan politik dalam negara. Negara dipandang sebagai alat pemaksa yang diciptakan oleh pengawas masyarakat kapitalis untuk kepentingan mereka sendiri. Ideologi komunis ini pertama kali pada 18 Februari 1848 berasal dengan komunis pada saat itu menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh di dalam dunia. Pancasila dan agama. Pada dasarnya, agama dan Pancasila adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Oleh sebabnya, keduanya bertujuan menwujudkan perdamaian di muka bumi. Indonesia dapat membentuk masyarakat dalam berbangsa dan bernegara tanpa merasa berdosa kepada Tuhannya. Demikian pula dapat beragama tanpa merasa mengkhianati bangsanya. Menurut peneliti bawahnya bawah slide berikutnya. Menurut penelitian, terorisme muncul dari gerakan radikal. Gerakan ini akibatnya 1. Ketidakadilan, 2. Kelemahan negara, 3. Kelemahan masyarakat, dan kritis identitas. Peran organisasi agama juga jika salah satu faktor yang membuat banyak pemuda terlibat aksi terorisme. Sebab organisasi agama tidak mampu mengkomunikasikan yang membuat kelompok tersebut berjalan sendiri dengan pemahaman yang salah. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya WH